Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan memberikan edukasi dan sekaligus menjawab pertanyaan dari saudara-saudara kita yang sudah banyak masuk ke WA tentang benda bertuah yang dari alam, saudaraku. Karena banyaknya saudara-saudara kita yang awam itu dapat benda bertuah dari alam, namun kalau dibawa itu bawaannya itu emosian atau bahasanya itu panas, saudaraku. Begini, saudaraku ya, ini ada Badar besi selonata, saudaraku ya, contoh. Apapun bendanya, saudaraku, walaupun itu muntah besi, badar besi selonata, kol buntet dan sebagainya, saudaraku, kalau kita dapatnya dari alam itu sebenarnya harus diaktifkan dulu, saudaraku. Kenapa kok harus diaktifkan dulu? Begini, saudaraku ya, benda-benda bertuah itu sejenis batu badar, apapun itu namanya, saudaraku ya, yang benda bertuah maupun muntah besi, kol buntet dan sebagainya, itu biasanya kan adanya di tempat-tempat keramat, saudaraku ya. Dan bahasanya itu kodamnya yang terkandung di dalam batu itu, saudaraku, itu bahasanya masih liar, saudaraku, atau bahasanya itu susah untuk dijinakkan. Makanya dari itu saya sering menyarankan, membuatkan edukasi itu saya selalu berpesan berulang-ulang, kalau benda bertuah itu harus diaktifkan ya karena itu, saudaraku, sebenarnya. Dan kebanyakan itu tadi, saudaraku, kalau kita dapatnya dari alam itu memang ada sebagian yang memang langsung bahasanya itu tajrib, saudaraku, namun efeknya itu tadi, saudaraku, kalau dibawa itu bawaannya itu emosian atau bahasanya itu, bahasa Jawanya itu panas. Panas itu ya itu tadi, emosian, mudah tersinggung. Sedikit kalau ada orang bicara itu kita langsung bahasanya itu naik darah, saudaraku. Seperti itu ya, karena itu tadi, saudaraku, kebanyakan itu tuah yang atau kodam bawaannya itu tadi, saudaraku, itu bahasanya tadi masih liar, saudaraku, susah untuk dijinakkan. Namun kalau sudah diaktifkan itu tidak, saudaraku, jadi ya dibawa biasa saja sih, tidak ada efek itu tadi. Makanya ilmu pengaktif kodam tidak diajarkan ke sembarang orang karena itu, saudaraku, ilmunya itu bahasanya terlalu tinggi, hanya orang-orang tertentu, saudaraku, yang memilikinya. Badar Pulosani juga kalau dari alam, saudaraku, itu biasanya memang ada sebagian efeknya seperti itu, mau badar biselonata dan sebagainya, atau yang lainnya juga kalau dari alam efeknya biasanya seperti itu, saudaraku, kalau dibawa itu, kalau belum diaktifkan itu tadi bawaannya itu emosian. Dan kalau orang yang tidak paham, saudaraku ya, itu kan mikirnya kalau dari alam, kebanyakan orang yang banyak jualan kan seperti itu, saudaraku ya, mikirnya dia laku, saudaraku, tidak
pernah memikirkan hal-hal yang seperti itu. Yang penting jualan, barangnya laku, sudah. Dan ya karena yang jualan juga tidak tahu, saudaraku, kalau bendanya itu tadi mengakibatkan kalau dibawa orang lain itu sering emosian itu tadi, tidak bakal tahu. Karena orang yang tahu itu orang yang itu tadi punya ilmu pengaktif kodam, saudaraku. Jadi kalau dipegang dia terasa, saudaraku. Seperti itu. Semoga edukasinya bermanfaat ya buat saudara-saudara kita yang awam supaya lebih paham. Kalau punya benda bertuah, kalau dari alam meskipun sebagus apapun itu, lebih baiknya atau bijaknya sih itu diaktifkan dulu sama orang yang ahlinya. Dan saya juga sering kok, saudaraku, itu yang saya kasih minyak pengaktif kodam itu gratis sebenarnya. Itu banyak pemahar-pemahar yang memahari benda bertuah dari saya itu tanpa diminta. Kalau pas ada itu biasanya saya kasih gratis, saya bawakan minyaknya, saudaraku, ya supaya itu tadi, di samping kalau punya benda bertuah yang lainnya mungkin yang dari orang lain, tidak dari saya kan, jadi minyak pengaktif kodamnya itu bisa dipakai atau dimanfaatkan buat itu tadi mengaktifkan benda bertuah yang lainnya supaya bahasanya itu benda bertuahnya jadi adem kalau dibawa itu, tidak mudah emosian itu tadi. Seperti itu ya, karena itu tadi, saudaraku, tuah bahasanya atau kodamnya itu masih liar, jadi tidak jinak. Seperti itu. Namun kalau diaktifkan beda lagi, saudaraku, beda lagi. Dia akan bahasanya ya adem ayem gitu. Sedangkan dilipat gandakan, saudaraku, ya benda bertuah meskipun sudah bagus, seandainya tuahnya dilipat gandakan meskipun dikombinasi dengan ilmu kodam itu ya di bawah adem kok, saudaraku. Tidak ada efek bahasanya emosian dan sebagainya meskipun dimasuki kodam ya, karena itu tadi menggunakan ilmu pengaktif kodam. Seperti itu. Dan banyak juga sesepuh-sesepuh itu yang sering telepon atau WA ke saya, saudaraku, ya itu guru-guru besar, saudaraku. Beliaunya itu pendekar-pendekar bahasanya itu pilih tanding, karena beliau juga kalau atraksi ilmu kanuragan, saudaraku, itu bahasanya itu ngeri-ngeri lah bahasanya. Namun ya itu tadi, saudaraku, banyak yang minta tolong juga ke saya, bahasanya itu benda bertuahnya supaya aktif. Kalau tidak begitu ya biasanya disuruh membuatkan minyak pengaktif kodam, saudaraku. Dan kalau zaman dulu, saudaraku, ya itu banyak sering saya membuat minyak pengaktif kodam itu kan memang itu, saudaraku, terkadang pesanan guru-guru besar, terkadang beliaunya itu memang, Gus, itu saya ada uang sekian, tolong dibikinkan minyak pengaktif kodam. Atau kalau tidak begitu biasanya saya dikirim minyak, saudaraku, terkadang ya ada sampai 2 liter itu minyaknya. Itu minyak campuran, ada minyak misik, ada minyak japaron. Jadi biasanya kalau bikin minyak pengaktif kodam itu minimal ya 7 jenis, saudaraku, dari 7 jenis minyak. Habis itu nanti saya ritualkan sambil puasa. Nanti kalau sudah selesai ya baru bisa dipakai atau digunakan tuahnya, yaitu tadi supaya menjadikan benda bertuah itu bermanfaat buat
pemiliknya, saudaraku. Seperti itu. Dan sekaligus banyak di antara saudara-saudara kita dulu itu yang sering inbox saya, saudaraku, dan terkadang itu telepon lewat itu inbox. Pernah ditanyai tentang, Gus, apakah dulu pernah di Lerboyo, seperti itu. Dan akhirnya saya tanya juga, saudaraku, emang ada apa Pak kok bapaknya tanya seperti itu? Dulu kata Gus Maksum, suatu saat santrinya itu ada yang bisa memegang batu kerikil itu bisa jadi jimat, Gus. Dan pertanyaan itu lebih kalau 50 orang, saudaraku. Sampai sekarang banyak yang bertanya seperti itu, namun tidak pernah saya jawab, saudaraku, karena itu pribadi saya. Ya biarlah menjadi rahasia, saudaraku, ya. Intinya yaitu tadi, saudaraku, saya akan berusaha untuk membuatkan edukasi, untuk menambah wawasan buat saudara-saudara kita supaya lebih paham. Namun yang harus diingat, saudaraku, ya, itu videonya disimak baik-baik biar saudaraku paham. Padahal saya sudah ngomong dengan panjang lebar seperti ini, masih juga terkadang itu banyak saudara-saudara kita yang kurang paham. Kalau kurang paham, videonya ditonton ulang lagi, saudaraku, diulang-ulang biar supaya lebih paham. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya edukasinya kali ini, semoga lebih bermanfaat. Dan jangan lupa selalu dukung channel YouTube saya, saudaraku. YouTube saya itu ada 3, Mpu Badar Besi, Mpu Pakuwojo, sama Gus Edi channel, saudaraku. Kalau di antara saudaraku lihat channel-channel YouTube yang saya sebutkan, yang belum subscribe silahkan di subscribe. Kalau sudah ya sudah, saudaraku, biar saudaraku nanti kalau saya mengunggah video itu biar dapat pemberitahuan, biar saudaraku itu bahasanya tidak ketinggalan. Jadi biar bisa menyimak edukasi yang saya berikan untuk menambah wawasan supaya saudara kita lebih paham. Cukup sekian dulu ya, saudaraku. Salam rahayu-rahayu, salam hormat saya, Gus Edi.